Yo, halo! Kali ini ada handphone yang dulu saya seneng banget pakainya, yaitu Nokia ASH501. Dan sekarang dapat lagi nih dengan kondisi yang masih baru. Ya, jadi ini tuh handphone yang posisinya di tengah-tengah ya, antara feature phone dan smartphone. Jadinya kayak smart feature phone. By the way, handphone ini saya dapat lewat toko Pak Edi, stok lama gitu ya, dan harganya 350.000. Lumayan. Oke, tahan dulu ceritanya, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada buku panduannya. Dapat earphone yang warnanya merah gonjreng gini ya. Terus ada baterainya, ini yang tipe BL4U dengan kapasitas 1200 mAh. Dan ada charger yang udah langsung nyambung sama kabel, colokannya bulat kecil gini. Dan untuk outputnya 5V 0,45 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja isi box dari Nokia ASH501. Lanjut, cek unitnya. Wih, ini saya dapat yang warna putih ya, soalnya sisanya ini. Dan ini masih ada pelindung layarnya, udah buluk gitu. Jadi dikletek aja. Nah, udah kelihatan kinclong nih. Untuk di bagian depan ini ada layar 3 inch, di atasnya ada tulisan Nokia dan earpiece. Terus di bawahnya ada tombol back dan mikrofon. Di sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawah dan kirinya kosong. Kalau di sisi atas ada lubang charger, micro USB, dan jack audio. Untuk di bagian belakangnya ada kamera, tulisan Nokia, tempelan nomor postel. Ini kalau dikletek lemnya bakal acak-acakan ya, soalnya udah lama, jadi biarin dulu aja deh. Dan ini ada tombol buat lepas back covernya, sekaligus jadi lubang speaker juga di sela-selahnya. Nah, back cover handphone ini masih bisa dilepas. Dan ini tuh bisa diganti-ganti ya, karena dari Nokia juga ngejual back cover terpisah. Kebetulan masih ada yang jual juga nih, cuma 14 ribuan, jadi sekalian beli juga. Lanjut, di dalam sini ada slot micro SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Oh iya, ini dapat micro SD ya, dengan ukuran 4 GB. Ini emang udah masuk kelengkapannya juga sih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Nokia ASH501. Nokia ASH501 ini dirilis sekitar tahun 2013, dengan harga waktu itu sekitar 900 ribuan. Dibandingkan seri ASH touchscreen sebelumnya yang tipe 3 sekian-sekian, di ASH501 ini tampilannya lebih fresh. Dan ini kayak terinspirasi dari OS yang dipakai di Nokia M9, yaitu MiGo. Apalagi di handphone ini juga udah ada beberapa navigasi gesture, misalnya buat munculin menu swipe dari bawah ke atas, dan ke home swipe dari kiri atau kanan. Terus adanya satu tombol di depan ini juga bikin handphone ini lebih minimalis, ala-ala iPhone waktu itu. Jadi emang dibikin biar lebih modern dan clean. Ya fungsinya sih tombol ini buat back aja. By the way, handphone ini juga udah ada semacam always on display dan double tap to wake. Lumayan kan? Dari desain dan bentuknya ini saya suka. Handphone ini tuh modelnya simple, kecil, dan lebih modern juga. Dia pakai finishing doff, enak digenggam, dan punya banyak pilihan warna. Karena emang handphone ini menyasar anak-anak muda. Build quality-nya juga ini udah lumayan sih, walaupun masih pakai bahan plastik. Dan ini bobotnya juga ringan ya, enak buat dibawa-bawa atau dikantongin. Ya memang handphone ini tuh nggak pakai OS semacam Symbian, Android, atau OS populer lainnya. Tapi dia pakai Nokia ASH Software Platform, bawaannya ini yang versi 1.0, dan menjadi handphone pertama juga yang menggunakan sistem ini. Jadi Nokia ASH Platform ini memang sebuah sistem yang didesain untuk handphone basic, atau kelas bawah, menggantikan S40. Dan dari infonya juga, platform ini tuh penerus dari project OS buatan Nokia bernama Meltemi yang nggak jadi dirilis. Untuk aplikasi yang dipakai di platform ini tuh masih berbasis Java ME atau ada juga web apps. Jadi aplikasinya berbentuk website yang dirender pakai browser Nokia Express dengan Gecko Rendering Engine. Aplikasi sosial media di handphone ini sebenarnya udah lumayan lengkap. Misalnya kayak Facebook, Twitter, WhatsApp,
Line, WeChat, itu ada. Dan waktu itu juga seingat saya masih cukup lancar dijalankan, walaupun ada aja batasan fitur dari masing-masing aplikasinya. Untuk fitur notifikasi dari masing-masing aplikasinya juga ada, tapi kadang kayak delay gitu. Oh iya, di tampilan utamanya ini juga ada yang namanya Fast Line. Jadi semua notifikasi atau kegiatan yang dilakukan di handphone ini bisa kecatat di sini. Untuk aplikasinya itu bisa didapat dari store gitu ya. Dan untuk aplikasi dari developer indie juga ada. Seingat saya dulu tuh ada aplikasi Instagram Client. Terus ada aplikasi edit-edit foto ala kamera 360. Dan ada juga aplikasi yang di luar dari store. Format filenya jar atau JAR. Bisa buat sedikit oprek-oprek tuh. Misalnya ngebersihin memori, matiin iklan aplikasi, text manager, dan sebagainya. By the way, dulu komunitas handphone ini juga ada loh di Facebook. Kalau untuk sekarang, aplikasi-aplikasi itu udah nggak bisa ya, khususnya yang online. Karena udah dihentikan dukungannya. Dan begitu juga untuk Nokia Asha Software Platform ini, udah nggak dikembangkan lagi semenjak udah dipegang Microsoft. Jadi lebih fokus ke handphone seri Lumia, Windows Phone. Dan handphone terakhir yang dirilis pakai Nokia Asha Software Platform, yaitu Nokia Asha 230. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Nokia Asha 501. Menurut kalian gimana? Untuk spesifikasinya, handphone ini punya RAM 64 MB dan internal 128 MB. Layarnya TFT 3 inch, udah kapasitif touchscreen, kameranya 3,15 MP, jaringannya masih 2G, ada Wi-Fi, ada sensor accelerometer dan proximity, baterainya 1200 mAh, dan pakai Nokia Asha Software Platform yang bisa diupdate ke versi 1.4. Ya, speknya emang terbilang rendah, karena ini kan handphone kelas bawah dan harganya juga cukup terjangkau. Sebenarnya ada juga loh penerusnya dengan spek yang lebih tinggi dan modelnya yang lebih keren lagi, yaitu Asha 502 atau Asha 503. Tapi yang masuk ke Indonesia cuma Asha 501 ini aja, sayang banget. Ya walaupun ada beberapa kekurangannya, tapi waktu itu saya masih seneng-seneng aja gitu pakai handphone ini. Mungkin karena udah suka ya sama penampilannya. Jadi yang lainnya kayak ya udahlah terima aja. Dalam penggunaannya, khususnya waktu dulu saya masih pakai sekitar tahun 2014 atau 2015, itu masih cukup dan asik-asik aja. Biasanya dipakai buat Facebookan, chattingan di WhatsApp, Line, atau buat dengerin lagu juga masih lumayan. By the way, koneksi internet 2G ya emang lemot, tapi kalau dulu masih bisa dicukup-cukupin gitu ya. Kayaknya lebih hemat kuota juga deh. Ya buat main game pun masih bisa, dan walaupun masih Java, ada juga game-game yang mirip di smartphone. Misalnya nih, pas zaman-zamannya Clash of Clans atau COC, ada tuh kalau di handphone Java namanya TOC atau Total Conquest. Terus ada juga game-game balapan yang pakai sensor accelerometer. Jadi dimiring-miringin gitu handphonenya, kan dulu keren tuh. Atau game online juga ada, waktu itu seinget saya lagi mainin Ksatria Online. Kalau sekarang macam Genshin Impact gitu kali ya. Nokia Asha 501 ini untuk sekarang udah layaknya handphone basic biasa aja. Fitur-fitur atau kelebihan dari Asha platformnya itu udah berasa nggak guna lagi, karena dukungannya udah dihentikan dan aplikasinya juga udah banyak yang nggak support. Ya paling masih bisa dipakai buat komunikasi, telepon, SMS, sebagai musik player, atau buat koleksi juga bisa. Soalnya desain dan sistemnya itu lumayan menarik. Terus handphone ini juga cukup langka loh. By the way, ada yang pernah pakai handphone ini? Atau pernah pakai handphone seri Asha yang lain? Coba bagiin pengalamannya di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone Nokia Asha 501. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.